Ustaz, di antara amalan-amalan ini, amalan mana yang paling utama, paling banyak pahalanya? Allah alam ya. Masing-masing ada orang kalau diberi kemudahan harta paling dia bangun apa? Paling baik dia bangun apa? Masjid, karena pahalanya dibangun istana, kemudian dia dapat pahala jariah. Ya, dan itu pahalanya berkaitan dengan kemaslahatan umat, kemaslahatan banyak orang. Karena kita tahu bahwasanya pahala semakin besar ditinjau dari beberapa sisi, di antaranya ditinjau dari kebutuhan banyak orang. Kalau semakin orang banyak memakainya, maka pahala kita semakin banyak. Ya, di antaranya ya. Kemudian di antaranya dari sisi dia jariah, berjalan. Ya, kecuali kalau dia tidak punya uang, maka ditinjau yang lainnya, yang lainnya. Nah, mungkin disebutkan dibangun surga, bisa jadi kualitas dibangunkan istana, bisa jadi kualitas istananya beda-beda. Itu kita serahkan kepada Allah. Dan betapa banyak saya katakan amalan besar, tapi kalau kita tidak ikhlas tidak ada nilainya di sisi Allah. Dan betapa banyak amalan kecil kalau kita ikhlas besar nilai di sisi Allah Subhanahu. Maka jangan kita meremehkan amal kita, yang penting kita berusaha untuk tulus. Ustaz, apakah boleh menyumbang masjid untuk dipilih-pilih? Tidak apa-apa, enggak jadi masalah. Kita bangun masjid mana sih selama itu masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan masjid Syiah, ya. Kalau masjid tersebut masih tercampur dengan amalan-amalan yang mungkin kurang baik, tidak mengapa kita sumbang. Karena yang penting dilaksanakan salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Yang amalan bid'ah yang dilakukan kita tidak dapat. Yang kita dapatkan pahala sunnah yang dikerjakan seperti salat 5 waktu, salat berjamaah. Tapi kalau ada masjid yang benar-benar dijalankan sunnah, di situ dengan pengajian, tentu manfaatnya lebih banyak. Tadi saya katakan di antara yang menjadikan pahala semakin besar kalau ditinjau dari manfaat yang semakin besar. Makanya kalau orang menyumbang kepada orang yang dalam kondisi sangat susah, pahalanya lebih besar daripada menyumbang kepada orang yang susahnya kurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Kemudian au miskinan dha matrabah. Seperti orang menyumbang tatkala kepada fakir miskin di musim kelaparan. Fakir miskin secara umum bagus disumbangi, tapi tatkala musim kelaparan lebih lagi pahalanya. Au miskinan dha matrabah. Atau orang miskin yang benar-benar sangat miskin sampai secara bahasa orang miskin yang punya tanah, seakan-akan dia tidak punya apa-apa kecuali tanah. Ini miskin amat sangat miskin. Kalau kita bantu lebih utama daripada orang yang miskin tapi tidak terlalu miskin. Kenapa? Karena kebutuhannya lebih mendesak daripada yang satunya. Jadi kalau kita milih-milih tidak jadi masalah, ya. Tapi kalau ada di depan kita ada masjid yang butuh bantuan, kita kasihlah, ya. Yang semampu kita fokuskan yang lebih banyak untuk masjid-masjid yang menegakkan sunnah agar dakwah bisa semakin tersebar. Kan kalau kita bangun masjid kemudian ternyata dakwah berjalan, kajian banyak orang dapat hidayah, kita insya Allah dapat andil juga. Karena kita termasuk yang menyediakan sarananya. Ya, mereka ngaji di masjid yang kita bangun, mereka tentram dengar pengajian, kemudian mereka amalkan, insya Allah kita juga dapat pahala. Sudah ya, masih belum nyumbang juga. Ustaz menyinggung salat rawatib, kalau tidak safar berusaha jaga salat rawatib. Kami lihat Ustaz salat ba'diyah maghrib dan isya. Apakah Ustaz tidak sedang safar? Saya sedang safar ya. Kalau orang sedang safar, maka sunnahnya dia salat mengqashar untuk salat apa? Isya. Dia salatnya mengqashar. Tetapi saya tidak salat qashar, saya khawatir sebagian orang tidak paham, maka saya salat apa? Itmam. Dan ini mafdhul, ini tidak utama. Tapi saya memandang utama karena khawatir orang tidak paham. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tatkala dia berhaji, dia salat di Mina 4 rakaat. Padahal beliau sedang bersafar dan sedang haji. Seharusnya di Mina salat berapa rakaat? 2 rakaat. Tentunya ada maslahat yang dilihat oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga sebagian sahabat seperti Aisyah radhiyallahu anha juga tatkala bersafar terkadang salat itmam. Seharusnya qashar yang terbaik. Aturannya begini, aturan seharusnya kalau orang sedang bersafar maka dia mengqashar salat dan dia tidak melakukan salat rawatib kecuali qabliyah subuh. Kecuali qabliyah apa? Subuh. Adapun qabliyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya tidak dia kerjakan. Sunnahnya demikian. Yang dia kerjakan hanya qabliyah apa? Qabliyah subuh. Tetapi kalau dia bersafar kemudian dia bermakmum di belakang orang yang salatnya itmam, seperti saya ke Masjid Nabawi, musafir, umrah, tahu-tahu saya salat di belakang imam Masjid Nabawi. Saya salat isya di belakang imam Masjid Nabawi, imamnya salatnya berapa rakaat?
rakaat. Tatkala saya salat bermakmum di belakang imam yang salatnya 4 rakaat, saya mengambil hukum salat orang mukim. Maka saya boleh salat qobliyah dan ba'diyah. Ini fatwa dari Lajnah Daimah atau dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ya. Jadi kalau kita salatnya imam, kita qobliyah dan ba'diyah. Tapi kalau kita salatnya qashar, maka jangan qobliyah dan ba'diyah, ya, karena ngapain kita qobliyah dan ba'diyah sementara yang 4 kita jadikan 2. Dan itu lebih afdal. Ini dalil kata para ulama, tidak semua amalan lebih sulit pahalanya lebih besar. Terkadang amalan lebih ringan pahalanya lebih apa? Besar. Contohnya salat qashar, salatnya 2 rakaat lebih afdal daripada musafir yang salat 4 rakaat dan qobliyah ba'diyah. Ini qashar tanpa qobliyah tanpa ba'diyah lebih afdal daripada salat 4 rakaat dengan qobliyah dan ba'diyah. Contoh salat qobliyah subuh, sunnahnya takhfif. Cepat, Rasulullah SAW kalau salat qobliyah subuh cepat. Lebih afdal daripada orang yang salat qobliyah subuh 10 menit misalnya. Lebih afdal karena lebih sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, istri saya sulit sekali untuk bisa tertib salat, banyak melupakan salat-salat fardu. Padahal saya sudah berusaha untuk supaya tertib taat. Pertanyaan, bagaimana nanti pertanggungjawaban saya di akhirat? Jawabannya, fattaqullaha masata'tum, bertakwalah semampu antum. Antum sebagai suami punya tanggung jawab untuk mendakwahi istri. Sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat, anak istrimu salat, dan bersabarlah, sabar untuk salat, sabar untuk memerintahkan mereka dengan kata-kata yang lembut, perlu diingatkan berulang-ulang, sabar. Seandainya mereka tidak taat kepada antum dan tidak mau salat, maka antum sudah lepas tanggung jawab. Artinya antum tidak akan dituntut oleh Allah pada hari kiamat kelak. Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi putranya 950 tahun atau ratusan tahun, putranya meninggal dalam kondisi kafir. Apakah Nabi Nuh dicela oleh Allah? Jawabannya tidak. Yang penting dia sudah berusaha semaksimal mungkin terus mendakwahi putranya. Bahkan tatkala akan meninggal dunia, Nabi Nuh tetap mendakwahkan putranya tersebut, ya. Jadi kita sebagai suami jangan egois, ya. Allah melarang kita untuk egois. Kita harus memikirkan anak istri kita pula. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai kaum orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Jangan kita bilang, istri saya mau masuk neraka terserah, nanti ada bidadari di istana. Santai aja. Masuk jungkir balik neraka apa peduliku? Enggak boleh. Kita harus tidak boleh egois, ngajak anak istri untuk masuk surga. Apakah amal jariah membangun masjid kita akan terputus dengan dibongkar atau roboh, dirubah fungsi bukan sebagai masjid lagi? Wallahu a'lam bishawab. Hadis dalam hadis Allah tidak mempersyaratkan atau Nabi tidak mempersyaratkan bangunan tersebut harus terus apa? Terus terjaga sampai hari kiamat, tidak. Yang penting barang siapa yang bangun masjid untuk apa? Allah. Kalau qadarullah 5 tahun berikutnya dibongkar, dipugar, dialih fungsi, dijadikan jalan, itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di antara keistimewaan bangun masjid, kita dapat istana di surga, kita dapat nilai plus jariah. Dapat nilai plus apa? Jariah. Kalau ternyata 5 tahun kemudian masjidnya dibongkar, tidak lagi jadi tempat pengajian, jadi jalan misalnya, kita bilang terserah sama Allah. Allah tahu niat kita bangun masjid untuk apa? Pahala jariah. Apakah Allah terus mencatatnya atau tidak? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan antum bilang, waduh nanti saya bangun tahu-tahu enggak jadi sumbang. Jangan. Antum sumbang aja. Sudah jelas dibangun istana di surga. Masalah amal jariah itu pahala kedua. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, dengan banyaknya fitnah wanita pada hari ini, saya merasa nyaris tidak bisa menundukkan pandangan walaupun sudah menikah. Mohon nasihatnya untuk bisa mencukupkan syahwat dengan istri. Pertama, antum berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Doa dengan tulus, benar-benar salat malam doa dengan doa tersebut. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram. Yang halal istri kita, yang haram kita tinggalkan. Ya. Yang kedua, tadi kita jangan terbiasa untuk mengumbar pandangan. Ya. Setiap kita melihat yang haram segera kita balikkan pandangan. Jangan biarkan kita memandang lama-lama.
Lihat ada cewek cantik, subhanallah. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah astagfirullah, tunduk sebentar ya. Lakal ula wa laysat laka tsaniyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, bagi engkau pandangan pertama, pandangan kedua sudah tidak boleh lagi. Kalau kita melatih diri untuk menundukkan pandangan, maka insyaallah mudah. Itu keterbiasaan saja. Kebiasaan kita. Kalau kita terbiasa, sekarang hal semua maksiat jadi biasa. Kita lihat berita yang bawa berita cewek berbaju seksi, kita biasa aja nonton berita politik atau apa. Padahal itu kan haram. Kita lihat, bukan kita lihat ceweknya yang bawa berita itu apa? Haram. Tidak boleh. Tapi kita terbiasa. Maksiat jadi terbiasa. Nah, kalau lihat cewek-cewek yang iklan-iklan baju yang terus, ya, akhirnya kita terbiasa. Dan kalau kita sudah terbiasa melihat yang haram, maka Allah beri hukuman kepada kita, kelezatan akan dicabut. Sehingga kita sudah kurang bersyahwat kepada istri kita. Kita tidak merasakan kelezatan dengan apa? Istri kita. Kenapa? Karena kita mengumbar pandangan. Di antara hukuman Allah kepada pelaku maksiat, kebahagiaannya dicabut. Kebahagiaannya dicabut ya. Orang yang lihat, orang yang bermusik-musikan, dia bahagia tidak bahagia. Dia dapat kelezatan, tapi kelezatan bukan kebahagiaan. Akhirnya mereka tidak bahagia, para penyanyi, para pemusik. Akhirnya apa? Mereka banyak yang morfin, mereka yang minum khamar, mereka banyak berzina, bahkan tidak banyak di antara mereka yang kemudian bunuh diri. Kenapa? Mereka kehilangan kebahagiaan. Orang suka berzina, apakah dia dapat kebahagiaan? Tidak, dia dapat kelezatan sesaat. Dia coba wanita ini, tapi tidak ada kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang suka melihat hal yang haram, dia terlampiaskan syahwatnya saat itu saja. Setelah itu kesengsaraan dalam hatinya, kegelisahan dalam hatinya, kebahagiaan dicabut. Sementara kita lihat orang yang tundukkan pandangan, dia sayang sama istrinya, dia merasakan kepuasan dengan istrinya, dapat kelezatan dengan istrinya. Kenapa? Dia tundukkan pandangannya. Maka Allah berikan dia kebahagiaan. Ya, kita serahkan, Anda mau menyiksa diri Anda atau tidak? Kalau Anda ingin menyiksa diri Anda, umbar pandangan, Anda akan tersiksa. Demi Allah Anda akan tersiksa. Tapi kalau Anda menundukkan pandangan, Anda akan bahagia. Anda akan bahagia. Anda jangan mandang lagi kecuali kalau mau nikah lagi, baru anta nazar. Tapi kalau enggak mau nikah lagi, enggak usah tundukkan pandangan. Nikmati yang ada. Nikmati yang ada ya. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Allahumma qfini bihalalika an haramika wa ghfir fadlika amman siwak. Ustaz, saya adalah mahasiswa yang hidup masih dari uang orang tua. Apakah boleh bersedekah tanpa seizin orang tua, menggunakan uang kiriman orang tua khusus untuk membangun masjid ini? Kita anak dapat amanah dari orang tua, kasih uang. Amanahnya apa? Kalau dia orang tua bilang ini kamu buat SPP, sisanya terserah kamu mau jajan terserah. Maka kalau dikasih amanah seperti itu boleh kita sumbang. Tapi kalau orang tua mengatakan ini uang buat SPP saja ya. Ini enggak boleh buat, ya sudah, kita enggak boleh berkhianat sama amanah orang tua. Nah, antum lihat apa SOP antum dengan orang tua apa bagaimana? Antum apa aturannya dalam hal ini? Kalau ternyata orang tua hanya ya udah kamu terserah, enggak pernah ditanya, ya enggak apa-apa antum sumbangkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang uang ini, untuk A, untuk B, untuk C, untuk D, maka tidak boleh antum langgar. Kalau antum ingin sumbang, minta izin sama orang tua. Enggak apa-apa, mungkin orang tua senang, ya sudah sumbangkan saja. Ini bapak juga kasih uang misalnya, alhamdulillah. Ustaz, beri kami nasihat yang saat ini sedang menjadi mahasiswa yang pelajari ilmu dunia. Antum, ya, ilmu dunia secara zatnya tidak mendatangkan pahala, berbeda dengan ilmu agama. Semua ilmu yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran adalah ilmu yang mendatangkan khasyatullah, yaitu ilmu agama. Yang Allah puji para ulama, ya ilmu ahli agama. Yang Allah gandengkan dengan persaksian malaikat adalah para ulama. Ilmu dunia adalah perkara dunia, maka perkara dunia tersebut bisa menjadi bernilai pahala kalau diniatkan karena Allah. Semua perkara dunia kalau kita niatkan karena Allah maka menilai pahala. Contoh seorang dokter, kalau dia punya niat, kalau saya jadi dokter, saya akan misalnya gratiskan 25% dari pasien saya. Insya Allah dia berpahala. Ya, atau saya misalnya 50% dari pasien saya akan kurangi biayanya. Dokter-dokter lain mahal, saya murah ya. Misalnya, saya punya kawan dokter seperti itu, ada dia dengan murah yang mungkin yang ngantri sampai 100 sampai lebih daripada itu setiap hari. Kenapa? Karena dia niatkan untuk murah. Ya, maka kalau kita belajar dunia, kita niatkan
untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu Islam, atau saya ingin punya pekerjaan supaya saya punya istri dan saya bisa menjaga kehormatan saya, itu juga niat yang bagus. Itu juga niat yang bagus. Saya kuliah ini. Kenapa saya ingin kuliah? Karena saya harus punya pekerjaan. Di antara sarana untuk dapat pekerjaan dengan kuliah. Kalau saya sudah punya pekerjaan, saya ingin menikah, saya ingin punya anak, saya ingin didik anak saya, semuanya butuh duit. Kalau dia sejak belajar punya niat seperti itu, bukan hanya kenal ingin dunia toh, tapi dia sambung. Kalau saya jadi orang berhasil, saya ingin berbakti sama orang tua saya ingin belikan hadiah buat orang tua saya, maka insya Allah selama dia belajar berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan membangun untuk umat seperti masjid, rumah sakit dan sebagainya dengan nama orang tua? Ya, saya bilang perkataan Ibnul Jauzi tadi, dia hanya mengatakan hadza ba'idun anil ikhlas. Ini jauh dari keikhlasan. Kita tidak menuduh orang yang bangun masjidnya dengan nama orang tuanya atau dengan nama dia sendiri sebagai orang yang ria. Itu antara dia dengan Allah. Cuma kita katakan jauhi hal ini karena itu pintu besar membuka pintu apa? Ria. Coba kalau saya bangun rumah, saya kasih nama dengan nama bapak saya. Tentu, orang, siapa yang bangun tuh? Luar biasa, berbakti sama orang tuanya. Dan macam-macam pujian-pujian. Ternyata uang sumbangan dari Saudi misalnya. Jadi, kalau bisa tidak menamakan dengan, ini perkara akhirat ya. Tapi kalau dia bikin rumah sakit, perkara dunia nggak ada masalah. Dia bikin rumah sakit nama bapaknya nggak ada masalah. Dia bikin toko nama-namanya nggak ada masalah. Karena itu bukan milik Allah. Ini masjid milik siapa? Milik Allah. Fungsi nama untuk ta'rif, untuk membedakan masjid satu dengan masjid yang lainnya, bukan sebagai pemilikan. Kalau misalnya saya nama Masjid Firanda, apa milik Firanda? Bukan milik Allah. Firanda hanya membedakan masjid ini dengan masjid yang lain. Ya, kalau hanya sekedar untuk membedakan, ngapain pakai nama ente? Paham? Jadi nama bukan untuk pemilikan. Masjid milik siapa? Allah. Tapi saya ulangi lagi, kalau ada yang menamakan dengan nama orang, tidak boleh kita tuduh dia sebagai orang yang riya. Mungkin dia tidak ngerti, mungkin dia ingin menyenangkan hati orang tuanya dan yang lainnya. Tapi kita hendaknya menjauhi perbuatan seperti itu. Ustaz, jika kita sudah membangun, melakukan amalan-amalan dibangunkan istana di surga dan kita bermaksiat, apakah amalan tersebut akan hilang atau istananya dibongkar lagi? Antum maksiat istighfar. Antum maksiat apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap istananya tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita manusia tidak luput dari kesalahan. Siapa yang tidak salah? Apalagi zaman now sekarang ini. Siapa dari kita yang bisa menata dirinya tidak pernah sombong, tidak pernah suudzon, tidak pernah hasad? Siapa yang hatinya bersih? Siapa yang bisa menjamin matanya tidak pernah melihat hal yang haram? Kita enggak mau lihat saja kelihatan, apalagi kita mau lihat. Sangat mudah melihat yang haram. Makanya Allah kasih pintu terbaik bagi kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz tadi menyampaikan keutamaan meninggalkan debat meskipun dalam posisi benar. Lalu bagaimana dengan firman Allah wajadilhum billati hi ahsan? Yang dimaksud kata Allah berjadilah dengan cara yang baik. Yang dimaksud adalah debat yang menimbulkan permusuhan, yang tidak baik, mengangkat suara, maka itu tinggalkan. Kita misalnya diskusi kan dianjurkan. Jangankan sama kawan kita, sama ahlul kitab saja Allah suruh berdiskusi. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan. Janganlah engkau berjidal dengan ahlul kitab kecuali dengan yang baik. Dan para sahabat diskusi, para ulama diskusi, ya. Abu Bakar dan Umar pernah diskusi, pernah mereka angkat suara. Nah, kalau sudah mulai angkat suara, kita tahu ini sudah tidak kondusif lagi. Sudah tinggalkan aja. Tinggalkan. Karena kalau orang sudah diskusi angkat suara, dia bukan mencari kebenaran, dia cari kemenangan. Dan itu terlihat. Seorang misalnya kita debat, kita sebutkan masalah A, dia sudah enggak bisa, dia lari ke B. Kalau dia lari ke C, ya, ini berarti dia tidak mau fokus. Kalau orang sudah apalagi angkat suara, ya udah antum tutup, jangan disambung. Kalau antum sambung akan semakin membuat keretakan. Ya, dan saya katakan tadi bisa jadi persaudaraan kita yang kita rajut selama bertahun-tahun hancur dalam waktu sesaat gara-gara mementingkan ego masing-masing. Masih lagi? Masya Allah. Terakhir ya. Ustaz, saya pemuda 23 tahun. Ini curhat jomblo ya. Mana yang harus saya lakukan? Menghafal Al-Quran
umroh atau menikah? Masya Allah. Ini kelihatannya duitnya banyak ini. Menghafal Quran, umroh atau menikah? Ente lakukan tiga-tiganya kalau bisa. Apa yang menghalangi? Kenapa harus pilih salah satunya? Ente bisa menikah, kemudian umroh, ente bisa juga apa? Hafal Quran. Kenapa harus? Kalau enggak menghafal, mana umroh atau menikah? Kalau saya jadi antum, saya menikah dulu. Kalau saya jadi antum apa? Saya menikah dulu. Karena jomblo itu penderitaan. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tatkala menyebutkan tentang faedah puasa, dia mengatakan orang yang berpuasa akan peka dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang banyak. Dengan kita puasa kita lapar, kita tahu bagaimana susahnya orang kelaparan. Dengan kita puasa kita merasa bagaimana susahnya orang yang sedang dahaga. Dengan kita puasa kita tahu bagaimana menderitanya orang menahan syahwat. Kalau menahan syahwat dalam waktu cuma dari pagi sampai malam maghrib itu setengah mati, apalagi jomblo yang menahan syahwat bertahun-tahun. Siang malam menderita, kasihan. Oleh karenanya kalau punya duit segera apa? Menikah. Niatkan karena Allah, dan Nabi berkata, "Thalathatun 'ala Allahi haqqun aunuhum." 3 orang yang Allah pasti akan membantunya, di antaranya an-nakih yuridul afaf. Seorang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya. Jangan ragu-ragu menikah. Segera nazar, segera maju. Ditolak jangan putus asa, cari lagi yang lain sampai engkau mendapatkan jodohmu ya. Ustaz, bagaimana hukumnya bekerja sebagai advokat pengacara? Pengacara kalau dia dalam rangka membantu kebaikan, membela kebenaran, maka tidak ada masalah. Ya. Terkadang kita dihadapkan dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dilihat. Ya, kita bernahi mungkar bisa 2 model. Pertama, menghilangkan kemungkaran tersebut secara totalitas, atau yang kedua, meminimalkan kemungkaran tersebut. Ya. Kalau ternyata kita biarkan orang ini semakin parah, terjebak dalam dizolimi lebih parah, kita tolong. Meskipun kita menggunakan hukum yang mungkin bukan hukum yang syar'i, tetapi itu mengurangi kemudaratan yang menimpanya, maka tidak masalah, termasuk menolong, mengurangi dia dari kezaliman yang dia hadapi. Tetapi kalau antum menjadi pengacara ternyata dalam rangka untuk membela kebatilan, semakin antum kebatilan antum bela semakin banyak duitnya, wah ini binasa antum nanti. Antum akan binasa. Dan betapa banyak orang-orang seperti itu ya. Ya semakin duitnya banyak, tatkala semakin banyak kezaliman yang dia bela. Harusnya di penjara, dia selamatkan supaya tidak di penjara. Dengan trik dia, dengan kepawaian dia dalam keahlian dia dalam masalah pasal-pasal hukum, dia tahu ini orang ini salah, tapi dia bela, maka dia akan binasa pada hari kiamat kelak. Ini ada minta doa ya. Jadi tadi ada jomblo yang sudah agak berusia ya. Nanti tolong diambil hadiahnya ya. Kita doakan semoga dia dimudahkan untuk menikah di dunia. Kalau tidak bisa di dunia, semoga dapat bidadari yang banyak di akhirat. Bagaimana hukum bekerja sebagai dokter yang harus bersentuhan dengan lawan jenis untuk mengobatinya? Kita darurat ya, kalau tidak ada dokter wanita yang menanganinya, kemudian kita menangani pasien wanita, maka pertama kita nasihat ini tersebut. Ibu kalau ke sini bawa mahram ya. Kalau enggak ada mahram maka kita berusaha ada orang ketiga, jangan sampai kita berkholwat dengan wanita tersebut. Karena Rasulullah melarang apa? Kholwat. Kemudian kita tatkala melihat menyentuhnya atau melihat sebagian auratnya, maka lihat seperlunya saja. Yang tidak perlu dibuka jangan dibuka. Kenapa? Karena sebagian wanita kalau sudah di depan dokter dia pasrah. Ya. Dia pasrah. Ya. Kayaknya semuanya halal. Dok yang ini juga, dok yang ini jangan. Yang itu aja, yang lain jauh usah ya. Seperti itu. Ya, dan itu kejadian. Sebagian dokter cerita sama saya. Ya. Jadi ada orang sakit, kemudian dia bilang, coba saya lihat ininya apa sakitnya, keluhannya. Disebutkan keluhannya. Oh, obatnya ini. Dok, lihat tolong dok. Enggak perlu lihat, saya sudah tahu penyakitnya. Enggak dok, harus lihat dok. Dibuka ya. Dokternya enggak mau lihat, disuruh apa? Disuruh lihat. Ya, kalau orang sudah depan dokter biasanya ya tadi kayaknya semuanya tabir telah terbuka ya. Oleh karenanya seorang dokter harus menjaga dirinya, dan ini ujian berat. Dia melihat aurat orang ya. Bisa jadi dalam satu hari lihat berapa aurat wanita ya. Maka dia bertakwa kepada Allah ya, berusaha tidak melihat kecuali yang darurat saja. Tidak menyentuh kecuali yang darurat saja. Demikian Allah Ta'ala alam bisawab ya.